Salam prestasi. Salam prestasi. Masih di tempat Zola Gallery, di tempat Bapak Zul Hendry, tempat yang sangat eksotik. Di sini banyak patung-patung hebat. Jadi kita betul-betul nyaman di sini dengan semilir angin yang begitu sejuk, sehingga membuat salah satu yang akan diwawancarai ini terngantuk-kantuk ya, karena memang tamu kita pada hari ini memang cukup banyak ya, ada 12 tamu. Kita menggali prestasi potensi mereka. Nah, tamu yang kali ini sangat istimewa nih, karena seorang pantomimer, seorang teacher, seorang motivator, seorang bintang film. Wah, udah banyak banget dah dia punya prestasi. Cuma satu yang belum, dia lagi pengen menjadi pawang hujan. Yosi. Lah Yosi itu siapa ya? Yosi. Lah iya, Yosi ki sapa? Yosi itu mahasiswa yang mondok di dekat rumah kos Siska. Gagah sapa dengan si Yosi? Oh, nek urusan gagah ya. Gagah Yosi ini, Mas. Hah? Nek tampan sapa? Wah, kalau tampan jelas. Tampan aku ya. Jelas tampan Yosi ini, Mas. Musjat. Trembelane kamu kok kerano sing apik lho aku. Tampan aku atau tampan Yosi? Jawab. Tampan Mas Franky. Itu dong. Endereza. Yes. Dedi Ratmoyo. Baik, Mas Endereza. Mas Endereza ini sejak datang di Yogyakarta, kemudian proses latihan di Akademi Sinema dan Film Indonesia dari awal sampai sekarang terus konsisten. Khusus latihan pantomim aja, tapi kok akhir-akhir ini kelihatannya sudah merambah ke jadi bintang film ya kata teman-teman. Tapi sebelum sampai ke sana mungkin Mas Endereza bisa menceritakan kepada teman-teman yang ada di sana agar termotivasi bagaimana sih menjadi maestro, baik itu mime ataupun teatrawan ataupun seni rupa. Kita akan gali bagaimana proses dia menjadi seorang yang hebat. Mas Ende, mohon bisa bercerita, berbagi proses Mas Ende bisa menjadi sekarang ini. Tadi multi talenta, terakhir bintang film. Mohon diralat aktor. Begini. Iya, aktor, betul. Pak Dedi pernah bercerita yang dulu waktu Pak Dedi pernah cerita melihat seorang pemuda yang lagi duduk dengan wajah yang sangat lugu dan polos, rambut dibelah miring. Pada saat itu dia kusam, tidak memiliki masa depan dan masih bingung arahnya mau kemana. Dan orang yang dilihat Pak Dedi itu adalah pemuda. Siapa ya waktu itu? Endereza. Ya. Tetapi tepuk tangan dulu. Tetapi dari situlah Pak Dedi, saya mengawali berangkat dari Banyuwangi, kota Osing. Lulus SMA langsung saya berangkat ke Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat, ketemu Asdrafi Akademi Seni Drama dan Film Indonesia.
Lalu saya mengambil satu pilihan bahwa kalau saya ingin membangun satu kemampuan dan rasa percaya diri. Kenapa saya katakan percaya diri Pak Dedi? Jujur secara mental saya termasuk pribadi yang pemalu, minder, tidak pede, terus hidup dengan penuh dengan tekanan ya, tekanan hidup ya. Tapi karena itu perjalanan hidup, maka ada dari tokoh Banyuwangi namanya Pak Bambang. Dia mengatakan bahwa untuk belajar kehidupan datanglah ke Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film. Dia tidak hanya belajar tentang skill kemampuan dalam dunia perfilman, tetapi dia bisa menjadi semacam psikologi membangun mental, karena di sanalah laboratoriumnya. Nah, di sana ketemu Pak Dedi Ratmoyo, ketemu tokoh-tokoh hebat, almarhum Mas Rumbara dan sebagainya. Sehingga kemampuan dari Pak Dedi, Mas Rumbara mungkin keaktoran, mungkin Pak Murtri juga keaktoran, Pak Dedi pantomim, itu kita kolaborasi, saya ngangsu kawruh, terus ya akhirnya pilihan saya adalah ya belajar pantomim tetapi sekaligus dunia aktor. Begitu Pak Dedi. Baik, Mas Ende. Sudah rahasia umum ya, bahwa anak-anak yang ditangani Mas Ende setiap kompetisi, apakah itu di FO2N ya, Olimpiade sekolah, kemudian kompetisi-kompetisi MIME yang lain, selalu menjadi itu champion. Itu kiatnya gimana? Melatih anak-anak yang notabene itu nol acting. Itu kenapa bisa? Saya dengar malah ada satu muridnya Mas Endi bisa sampai ke negara Paman Sam. Itu ceritanya gimana itu Mas Endi? Memang baru kali ini ada seorang guru bertanya dengan muridnya. Begini Pak Dedi. Jadi sebenarnya kiat-kiat yang saya terapkan itu adalah transfer ilmu dari Pak Dedi. Jadi pemirsa, teman-teman, anak Indonesia yang hebat, keren, sobat karakter, bahwa beliau adalah guru, tidak hanya guru pantomim, tidak hanya guru skill dan potensi, tetapi guru kehidupan. Nah, kalau secara skill Pak Dedi, memang seorang guru atau pelatih yang Pak Dedi pernah bilang, dia harus memiliki kepekaan dan ketajaman untuk melihat potensi anak, itu Pak Dedi. Jadi nggak tahu ya, itu mungkin diasah terus ya jam terbangnya, sehingga dia bisa memiliki kepekaan itu. Yang kedua, setelah dia yakin bahwa anak ini memiliki potensi, maka ya kita harus sabar sebagai pelatih untuk melatih dasar-dasar dan teknik-teknik di dalam berpantomim. Yang paling sulit adalah ketika seorang guru mampu mengendalikan emosi dan tetap sabar di dalam melatih Pak Dedi. Karena banyak sekali ternyata teman-teman itu ketika melatih emosional Pak Dedi. Beberapa yang juara nasional itu luar biasa, dia juara, tapi setelah saya tanya, kira-kira cita-citamu masih kepingin jadi pantomimer atau enggak? Enggak Mas, enggak enak, ternyata tertekan, aku merasa enggak nyaman. Setelah telisik-telisik, ya seorang guru ternyata terlalu keras di dalam mendidik. Nah, dari saya melihat Pak Dedi, ada spirit, aura, karisma di dalam melatih itu betul-betul sabar, betul-betul bisa memanage emosi sehingga murid merasa nyaman. Nah, gitu Pak Dedi. Kalau secara teknik dasar semuanya sama Pak Dedi. Ya, kalau pantomim kan dasarnya imajinasi ya, imajinasi, memori, ekspresi kan gitu. Betul. Itu kalau boleh tahu Mas Endi Reza, dari sekolah itu mana itu yang bisa sampai ke Paman Sam itu? Saya sebut ya, SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Nitian, terus ada banyak dari SD ya yang bisa dari Kecamatan Juara 1. Termasuk yang SD Nitian dari Kecamatan Juara 1, naik lagi dia ke Kabupaten Juara 1, di Provinsi dia Juara 1, Nasional dia Juara 1, dan ternyata Septian Dwi Cahyo, Mas Reza, salah satu murid saya bawa ke Amerika ya, oke, ternyata di sana juara. Wah, hebat. Cucunya Pak Dedi Ratmoyo itu ya. Keren. Ini tepuk tangan, nggak ada penontonnya nih, penontonnya di rumah. Keren, teman. Inilah sosok Endi Reza yang bisa mengentaskan kemiskinan ya sampai ke negara Paman Sam. Bisa dibayangin, itu mbahnya, kemudian anaknya, malah yang bisa sampai Paman Sam malah cucunya. Ini mbah sama anak malah belum sampai. Tapi nggak apa-apa, itu suatu anugerah, adalah suatu anugerah kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, kelak itu sanggup kita besok di alam kubur. Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Mas Endi Reza, ya. Mas Endi Reza di pantomim sudah tidak perlu diragukan lagi. Yeah. Sekarang sudah merambah
bermain film yang akhirnya sekarang menjadi aktor gitu. Iya. Gimana kok awalnya bisa tiba-tiba menjadi aktor? Di situ ada production yang begitu bagus terkenal, yaitu Jeding Production. Itu gimana bisa masuk ke situ? Ya, aktor itu Mas Dedi, dia bisa merambah ke dalam kehidupan di luar panggung maupun di dalam panggung pastinya. Oh, iya, iya, iya. Kalau dia bisa mengembangkan dan bisa menjadikan ini sebagai satu potensi. Karena saya ketika belajar keaktoran harus fokus. Dan saya secara suara dulu kan agak gepeng Mas Dedi. Saya nggak memiliki satu keyakinan bahwa suara saya adalah bisa diolah dalam keaktoran. Agak gepeng gitu ya. Tapi setelah saya olah latihan vokal, latihan suara, maka akan mewujud satu suara yang sesuai dengan karakter. Terus berkembang, akhirnya saya bingung Mas Dedi. Saya belajar keaktoran, belajar pantomim, terus belajar lagi dansa gitu ya. Saya menentukan pilihan yang mana ini. Terus Tuhan mungkin memberikan satu petunjuk ketika ada seleksi motivator yang akan mendidik secara mental buat para orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri di BLK ya. BLK. Iya. Akhirnya diseleksi, masuklah 12 besar dari seluruh Indonesia. Nah, dari situlah saya mencoba untuk mempraktekkan, mengaplikasikan keaktoran itu dalam konteks mengajar. Dalam konteks melatih. Ternyata sangat berguna, bermanfaat. Ketika melatih dengan menggunakan keaktoran, dengan menggunakan bahasa tubuh itu tentu akan lebih efektif dan peserta juga akan senang gitu Mas Dedi, karena lebih mensugesti lah istilahnya. Betul. Itu seperti itu Mas Dedi. Terus kalau saya misalkan dapat kesempatan untuk YouTube, Jeding, saya pikir kan tinggal buka memori yang sudah pernah dilatih, dikeluarkan sesuai kebutuhan. Gitu Pak Dedi. Berapa film udah? Ya. Udah berapa film memerankan yang di Jeding Production? Banyak ya Pak Banyak Dedi. Ya? Iya. Saya nggak perlu menyebut angka tapi banyak. Teman-teman bisa lihat Mas Reza ya, itu di Jeding Production banyak. Tinggal klik YouTube Jeding Production, itu akan muncul beliau, betul-betul seorang aktor. Karena pantomim adalah dasar acting untuk menjadi seorang aktor. Ya. Tadi Mas Reza, Mas Ende tadi berbicara masalah dansa. Saya dengar juga pernah jadi juara 1 ya di Jawa Barat ya. Luar biasa Pak Dedi. Masa Pak Dedi lupa? Melupakan prestasi muridnya dong. Di Bandung ya? Di Bandung ya. Kita wagu dan desa, tapi Pak Dedi iso membuat saya itu menjadi lebih memiliki level. Amin. Level. Amin ya. Mas Reza ini, sorry, saya sampai nggak ini nih. Mas Reza ini dia champion di Jawa Barat. Bahkan saya menjadi tidak enak juga karena mengalahkan muridnya guru saya. Karena saya belajar dengan seorang guru di Jawa Barat, di Bandung, dan kejuaraan itu di Savoy Homan, di hotel yang sangat antik di Bandung, di Savoy Homan. Dan di situ juri-jurinya juga semua orang-orang luar. Ini alhamdulillah, ini apa yang dikatakan Wong Deso itu bisa langsung champion. Itu kejuaraan International Open loh ya di Savoy Homan. Dia bisa jadi juara 1 dan itu sangat membanggakan, khususnya Yogyakarta. Baik Mas Reza, mungkin Mas Reza bisa kasih tip dong, jangan statement dulu, mungkin dengan gerakan bagaimana bisa menjadi pantomimer yang hebat gitu. Gimana Mas Reza? Ya, kalau kaitannya dengan saya menyebut ya FLS 2N, biasanya saya sebagai seorang guru nyeleksi kayak Indonesian Idol. Lalu dari kelas ke kelas saya masuk, kelas pertama, oke, bagaimana ekspresi kalian, ikuti ekspresi marah, gembira, sedih, bahagia gitu ya, bahagia gitu. Nanti saya ambil ada 2 anak yang unik. Masuk kelas lagi, ambil lagi, masuk kelas lagi, ambil lagi, terseleksilah menjadi kira-kira 15 anak. 15 anak itu saya workshop selama 3 hari. Di sekolah itu? Iya, atas izin via sekolah. 3 hari, mulai mengerucut nih Pak Dedi. Mulai mengerucut, tiba-tiba muncul 5. 5, saya seleksi lagi menjadi 3. 3 saya seleksi lagi menjadi 2. 2 ini adalah mutiara yang sulit saya putuskan. Oh, karena bagus semuanya. Iya, bagus ini. Terus saya ambil kesempatan silaturahmi ke kedua orang tuanya masing-masing. Jadi saya main ke rumahnya. Terus ternyata saya bisa ngambil keputusan, saya milih si A. Karena ternyata si A ini orang tuanya seniman jatilan. Oh. Jadi
ada paling tidak mengalir. darahnya Darahnya kesenimanannya bisa itu mengalir. muncul. Sama-sama hebat sih, tapi saya menentukan paling terakhir ini. Ini tidak boleh kecewa karena kamu akan tahun depan bisa menjadi bibit, begitu Pak Dedi. Sehingga ketika masuk ke kompetisi nggak pernah salah pilih saya, selalu bisa mendapatkan juara. Dan setelah itu ya ini saya tetap tanamkan kepada mereka bahwa kamu tetap sikap rendah hati, jangan sombong. Karena apa? Banyak sekali yang hebat-hebat Pak Dedi ketika main itu, tetapi auranya ternyata menunjukkan kesombongan. Itu yang sulit dibaca oleh para juri ya. Tetapi kalau di level nasional kayak Septian Dwi Cahyo, wah itu peka. Masih ki apik masih. Tapi kayaknya sombong ya Mas, gitu. Lalu sama Septian dikuntit, masuk ke dalam kamar ini dan sebagainya. Dia peduli nggak kalau dengan sesama temannya gitu. Jadi lombanya tidak di panggung, tapi ternyata seleksinya juga sampai ke kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak Dedi. Jadi dengan harapan dia suatu ketika nanti dia terjun dalam dunia kesenian, itu tetap kepribadiannya terjaga. Begitu. Bukan begitu Pak Dedi? Ya. Sekarang saya mau nanya, Pak Dedi gimana Pak Dedi? Perjalanan hidup Pak Dedi. Tuh, teman-teman semua. Jadi harus tawadu, ya, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Jadi memang di dalam semua pergaulan pun kita tidak boleh apa yang dikatakan Mas Enderesa, kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong karena itu akan menghanguskan apa yang kita kerjakan. Jadi itu akan nampak, apalagi seorang aktor, seorang entah itu pemain musik, apapun juga lah. Gitu. Kalau sudah sombongnya keluar itu berbahaya. Berbahaya sekali karena akan menghapuskan semua apa yang aura karisma kita yang ada pada diri kita. Cuma sebelum membuat statement pada teman-teman yang ada di sana, Mas Reza bagaimana cara membagi waktunya? Saat ini aku ngelihat repot banget. Sebagai motivator, sebagai teacher, sebagai aktor tadi, baginya gimana tuh? Saya selalu mengatakan kepada teman-teman memang tidak mudah, tapi menggunakan skala prioritas. Oh, skala prioritas. Saya juga pernah bilang kepada kakak kelas, bayangkan ketika nerima telepon, baca koran, makan donat, kakinya buka pintu. Jadi semuanya itu harus skala prioritas. Memang semuanya selesai, tetapi berantakan kadang-kadang begitu. Betul. Itu kalau sekretaris cantik Mas, nerima telepon, baca koran, makan donat, terus pakai rok, kakinya buka pintu, itu bahaya. Jadi ya, skala prioritas itu penting. Nah nanti kan itu bisa dipetani toh Mas. Betul. Oh hari ini saya kemana agendanya gitu, bla 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 bla. Bisa dipilah-pilah sih Mas kalau itu. Gitu ya. Manajemen apa ya namanya Mas? Waktu ya. Oh. Manajemen kehidupan waktu ya. Pak Dedi nyebutin apa itu? Ini manajemen apa Pak? Apa kata Mas Enderesa? Ya, ngikut aja. Nggak bisa dipancing nih moderator. Karena sudah terbukti lah, fakta berbicara, dia bisa meminit semuanya. Apa yang dia sampaikan betul, nggak mungkin makan donat, terima telepon, kemudian baca koran, itu impossible. Sudah terbukti beliau sudah bisa menata, meminit dirinya sendiri sehingga menjadi eksis di Indonesia, bukan di Jogja ya. Kemudian juga aku terima kasih sama Septian Dwi Cahyo yang pantomim hebat di Indonesia, yang terus berkolaborasi dengan Mas Reza, teman-teman pantomim yang ada di Yogyakarta. Sebelum Mas Reza membuat statement, saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Saraseti Batik ya, yang bisa membuat saya menjadi gagah. Tampan. Ya, bisa menjadi tampan, bisa menjadi ganteng. Batik ini sekali lagi betul-betul nyaman. Terima kasih Mas Reza, monggo bikin statement apa yang mau disampaikan supaya anak bangsa yang Om Deddy harapkan bisa ya minimal kayak Mas Reza lah, punya percaya diri, punya prestasi, memberikan ilmu yang bermanfaat. Monggo Mas Reza. Ya, teman-teman semuanya, pada dasarnya setiap manusia lahir jebret, suara bayi pasti semuanya sama. Dan yang paling menarik adalah bayi, dia memiliki satu keberanian luar biasa, jatuh dia bangkit lagi, jatuh dia berjalan lagi. Dan saya kira itu satu nilai yang luar biasa, dia gak gampang putus asa. Bayi, pada saat bayi luar biasa, tetapi ketika sudah remaja dan dewasa, banyak sekali yang ternyata lemah dan gampang putus asa. Ini berarti ada yang salah gitu ya. Kesimpulannya bahwa semua orang dilahirkan oleh Tuhan itu memiliki karunia yang sama, potensi yang sama. Tinggal proses bagaimana kita bisa mengembangkan saat anak-anak, saat remaja hingga kita dewasa sampai pada puncak kesuksesan. Gitu saya kira Mas Deddy.
just do it istilahnya bahasa Mas Dedi, lakukan saja yang terbaik, yang penting dimulai dari diri sendiri, renungkan kira-kira potensiku apa, keinginanku apa, lalu ambil keputusan untuk melangkah dengan cara berlatih dan sebagainya. Karena kalau saya mengambil satu kutipan singkat saja Mas Dedi ya, ada kisah seorang pemburu yang cukup hebat. Dia sang pemburu itu tiba-tiba dia pingsan Mas Dedi. Terus tiba-tiba dia pingsan karena kehabisan makanan. Pada saat dia bangkit itu terkejut, ternyata di depan sang pemburu itu berdiri seorang pertapa yang sangat arif dan bijaksana. Sang pemburu tiba-tiba bertanya, Pak Pertapa, kau beri apakah aku sehingga aku bisa sadar dari pingsanku? Aku memberikan susu segelas sapi-sapi yang aku pelihara di belakang. Pak Pertapa, bolehkah aku meminta salah satu sapi untuk saya bawa pulang ke rumah supaya saya bisa minum, keluarga saya sehat dan sebagainya? Oh, silakan. Langsung Pak Dedi, sapi itu dibawa pulang. Ironisnya, sehari, 2 hari, 3 hari sapinya nggak ngeluarin susu. Sapinya itu tidak mengeluarkan susu, lalu sang pemburu itu marah-marah kepada Pak Pertapa sambil membawa sapi pulang. Pak Pertapa, wah itu pura-pura keaktorannya dimunculkan Pak Dedi. Pak Pertapa, sapi ini adalah sapi mandul, sapi yang tidak berkualitas sama sekali, sapi yang tidak mengeluarkan susu sama sekali. Oh, Pak Pertapa, ini keaktoran Pak Dedi. Apakah sudah kau beri kandang yang bagus? Sudah Pak Pertapa. Apakah sudah kau beri makanan rumput? Sudah. Apakah sudah kau beri ember? Ternyata Pak Dedi, itu sudah di ember, diberi macam-macam. Ternyata susu sapi tersebut tidak diperah. Dia hanya menunggu, mengharapkan sapi itu menetes sendiri. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman generasi muda, tidak mungkin susu sapi menetes sendiri tanpa diperah. Artinya, kalau kalian ingin pintar, ingin hebat, ingin cerdas, maka kalian harus berusaha untuk belajar dan belajar. Begitu Pak Dedi? Terima kasih. Keren ya. Itu dia ya, suatu ilmu yang diberikan oleh Kak Enderesa ya, masukan yang sangat berharga sekali. Baik, adik-adik semua, teman-teman semua yang ada di sana, tadi ulasan Mas Enderesa begitu hebatnya ya. Jadi paling tidak ilmu yang bisa kita ambil dari Mas Enderesa itu sangat bermanfaat sekali. Kita bisa terapkan bagaimana dia dari orang biasa kemudian menjadi seorang yang terkenal, bukan di Yogyakarta aja tetapi di Indonesia. Bahkan tadi disampaikan bahwa muridnya aja sudah sampai negara Paman Syam ya, di Amerika sana. Bahkan kita semua belum sampai ke sana, tapi itu adalah penghargaan yang sangat tinggi sekali dengan pemberian Mas Resa kepada muridnya. Sekali lagi Mas Enderesa, terima kasih waktunya. Sama-sama datang ke sini, tetap berlatih sebagai aktor, maaf bukan bintang film ya, aktor ya. Dan salam buat Mr. Jeding Production, Mr. Jeding ya, supaya Mas Resa tetap dikasih peran-peran antagonis. Ya. Baik teman-teman semua, salam prestasi. Salam prestasi.